Jokowi sudah menjadi masa lalu dan bakalan ditinggalkan. Yang artinya kalau ada musuh politik yang sedang menunggu, Gibran dan Kaisang akan menjadi sasaran empuk. Jokowi tidak akan bisa menolong terlalu banyak. Saya melihat ada banyak pihak yang sudah tidak sabar menunggu sampai 20 Oktober nanti. Sepertinya akan ada drama politik episode baru yang sangat menarik setelah Prabowo dilantik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Di video kali ini ada dua hal yang mau saya bahas. Langsung saja yang pertama, ini terkait dengan Jokowi. Kurang dari 3 minggu lagi, Jokowi akan turun dari jabatannya sebagai presiden. Entah gimana perasaan Jokowi, silakan tanya kepada yang bersangkutan. Kalau menurut saya, pasti ada sedikit rasa tidak nyaman. 10 tahun menjadi orang penting. VVIP dikawal setiap saat dan dapat fasilitas yang terbaik. Dan mendadak tanggal 20 nanti akan menjadi rakyat biasa. Ada satu cerita yang menarik yang mungkin terlewatkan bagi Anda. Ini terjadi pada saat pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD periode 2024-2029 pada hari Selasa kemarin. Ketika pimpinan rapat sementara menyebut nama Jokowi, ternyata tidak ada tepuk tangan dari hadirin. Tapi menariknya, ketika nama Prabowo disebut, justru ada banyak tepuk tangan yang meriah. Ini adalah pertanda Jokowi sudah redup. Masa kejayaan Jokowi sudah hilang pelan-pelan. Orang-orang mulai melupakan Jokowi. Mereka move on. Jokowi tidak lagi dianggap penting. Prabowo adalah masa depan sehingga orang-orang akan lebih tertarik dekat-dekat dengan Prabowo. Gula Jokowi tidak manis lagi. Seperti permen karet, sudah dikunyah sampai pahit. Tinggal tunggu waktunya dibuang. Dan ini adalah fenomena yang biasa. Lihat saja apa yang terjadi pada SBY. Sekarang ini SBY bukan lagi siapa-siapa. Tidak ada yang mengeluh-ngeluhkan dia. Ini hal yang biasa, tapi bagi yang terkena post-power syndrome, ini sangat tragis. Jokowi dalam beberapa kesempatan terseret dalam isu wacana presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Ini secara tidak langsung menunjukkan betapa Jokowi sebenarnya kepingin jadi presiden lebih lama lagi. Tapi pada akhirnya keinginan itu harus dibuang jauh-jauh. Menghitung hari menuju hari lengser, sebenarnya sangat menyakitkan. Orang-orang yang dulunya menempel, sekarang sudah melepaskan diri. Lama-lama, para relawan fanatik juga bakalan pergi. Secara politik, Jokowi akan mengalami kesepian. Satu persatu akan meninggalkan dia karena sudah tidak bermanfaat. Mau mendukung, apa yang mau didukung? Tidak dapat apa-apa, tidak bisa dapat jabatan. Kalau mendukung yang punya kuasa, setidaknya masih ada peluang mendapatkan kursi empuk. Mau menjilat juga percuma, tidak ada untungnya. Lebih untung melirik penguasa yang akan datang. Tapi inilah yang kita harapkan. Jokowi redup dan tidak lagi menjadi pusat perhatian. Jokowi tidak akan sering-sering menjadi headline berita seperti dulu. Tidak ada lagi berita menarik tentang dia. Biarlah dia redup dengan sendirinya. Sudah cukup perjuangan rakyat Indonesia bersabar selama 2 tahun terakhir melihat kelakuan Jokowi dan keluarganya. Rakyat pontang-panting dipaksa melihat drama politik yang memuakkan. Demokrasi dirusak, konstitusi ditebang, hukum dijadikan alat menekan pihak lain. Rakyat dipaksa menonton itu meskipun sudah muntah berkali-kali. Tanggal 20 Oktober nanti Jokowi harus di-stop. Jangan lagi dikasih panggung, biarlah dia pulang ke Solo menikmati pensiun. Kita tidak mau lagi muncul Jokowi-Jokowi berikutnya di masa depan. Kapok. Oke, sekarang kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu Gibran. Apakah kalian merasa Gibran sekarang ini lagi tiarap? Maksudnya, belakangan ini Gibran terlalu diam. Bahkan terkesan dia ini kayak tidak pernah ada. Kayak bukan wakil presiden terpilih. Setelah kasus Fufu Fafa menjadi viral, keberadaan Gibran menjadi pertanyaan.
orang-orang jadi kesulitan untuk tahu apa yang dia lakukan saat ini dan di mana dia berada. Apalagi pada saat acara pelantikan anggota Dewan Selasa lalu, Prabowo hadir tapi dia bersama anaknya, Didit. Ini yang membuat banyak orang bertanya, kenapa Prabowo tidak bersama Gibran? Padahal anak Prabowo itu bukan politisi dan bukan pejabat. Gibran sebagai wakil presiden terpilih harusnya hadir di acara sepenting itu. Memang sangat kentara, sejak kasus Fufu Fafa, Prabowo terlihat lebih akrab dengan anaknya. Prabowo lebih sering ajak anaknya ke acara penting. Gibran sembunyi entah di mana. Sebenarnya ini membuat publik makin curiga, apakah Fufu Fafa itu beneran Gibran? Pembelaan dari para pendukung Gibran makin tidak masuk akal jika melihat Gibran yang terlalu diam. Apalagi tidak ada laporan kepada akun Fufu Fafa terkait pencemaran nama baik jika memang itu bukan akun milik Gibran. Hingga kini sejauh yang saya tahu, Gibran masih belum muncul ke publik. Padahal dulu Gibran terkenal sangat aktif bermain media sosial dan membalas cuitan dari netizen. Di akun Twitter, akun Gibran terakhir membalas cuitan akun netizen pada tanggal 28 Juli. Di akun Instagram, postingan terakhir kali Gibran adalah video saat belusukan Marcel Widianto dan Raffi Ahmad di Pondok Betung, Tangerang Selatan pada Agustus 2024. Coba kita lihat keluarga Jokowi sekarang. Jokowi pelan-pelan ditinggalkan, Gibran seolah menghilang sejak rame kasus Fufu Fafa. Sedangkan Kaisang gagal nyalon menjadi kepala daerah dan terseret isu gratifikasi pesawat jet. Ini adalah kejadian yang sangat tragis. Kejadiannya sangat beruntun dalam waktu yang hampir bersamaan. Apakah mungkin ada operasi rahasia untuk menghancurkan keluarga Jokowi? Bisa iya, bisa tidak. Yang jelas, keluarga Jokowi sedang menghadapi badai politik yang sangat kencang. Jokowi tidak bisa tenang dengan situasi yang menimpa dua anaknya. Satu anaknya gagal total di politik. Jadi ketua umum parpol, tapi gagal membesarkan parpol itu dan gagal maju di pilkada. Anaknya yang satu lagi sebentar lagi bakal menjadi wakil presiden, tapi namanya sudah redup dan kena rapor merah. Belum juga dilantik, tapi nama Gibran sudah rusak. Dua anak Jokowi masih belum matang dan kurang pengalaman. Ketika Jokowi turun dari jabatan, dia tidak bisa leluasa mendukung anaknya. Powernya sudah tidak ada. Tidak ada lagi kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk memuluskan jalan anaknya. Kedua anaknya benar-benar akan berjuang dan bertahan sendiri. Tidak bisa berharap dan menjual nama bapaknya lagi. Sudah tidak laku dan tidak ada yang tertarik. Jokowi sudah menjadi masa lalu dan bakalan ditinggalkan. Yang artinya kalau ada musuh politik yang sedang menunggu, Gibran dan Kaisang akan menjadi sasaran empuk. Jokowi tidak akan bisa menolong terlalu banyak. Saya melihat ada banyak pihak yang sudah tidak sabar menunggu sampai 20 Oktober nanti. Sepertinya akan ada drama politik episode baru yang sangat menarik setelah Prabowo dilantik. Kita tunggu saja gimana kelanjutannya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.